Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf Soleh, nomor NPM 1901011103, jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan 4 pertanyaan dari 2 materi. Materi yang pertama atau materi ialah mengenai riba, dan materi yang kedua adalah tentang yaitu tentang baiklah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara terhindar dari riba. Telah disebutkan dalam agama Islam bahwa riba adalah hukumnya itu haram. Cara agar kita terhindar dari riba ialah kita harus mempunyai ilmu ekonomi yang baik. Islam sudah mengaturnya bahwa ilmu ekonomi yang baik yaitu dengan cara kita melakukan transaksi jual beli sebisa mungkin menghindari riba ini. Karena riba dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis bahwa riba ditegaskan selain hukumnya haram, kemudian riba tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kita, maka hukumnya adalah haram dan tidak bisa ditawar lagi. Karena sejak dulu riba telah dipandang sebagai salah satu permasalahan polemik perekonomian yang paling rumit. Karena sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan dengan tegas tentang riba ini. Ada 3 perkara yang beliau jelaskan. Pertama, aku sukai seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan wasiat untuk kita, yakni tentang persoalan pewarisan ini. Pada kala dan persoalan, yakni persoalan yang penting tentang riba. Akan tetapi sayangnya Rasulullah SAW telah meninggal sebelum beliau menerangkan tentang riba ini dengan sangat jelas. Oleh karena itu tinggalkanlah riba dan hal-hal yang meragukan, karena Nabi Muhammad SAW belum menerangkannya. Karena para ahli ekonomi juga berpendapat tentang riba ini, selain sangat menyusahkan dan meresahkan, maka kita harus menghindarinya tersebut. Karena perkembangan riba ini mengganggu praktik-praktik ekonomi, mengganggu praktik-praktik kemajuan ekonomi. Karena diantaranya adalah bisa memperburuk distribusi kekayaan. Kemudian riba bisa menghancurkan sumber-sumber ekonomi dan melemahkan perkembangan ekonomi. Dan karena adanya riba ini, banyaknya terjadi sangat marak, ramai pengangguran. Kemudian ditegaskan oleh para ulama. Ulama pun sepakat bahwa riba adalah haram dan termasuk dosa yang sangat besar. Maka dari itu saya di sini menjawab pertanyaan bagaimana cara menghindari riba, karena kita harus mengetahui bahwa riba itu tidak ada manfaatnya. Riba adalah hukumnya sangat haram, sudah dijelaskan dalam Al-Quran, adalah sebuah dosa yang besar. Maka dari itu kita harus menghindari riba sebisa mungkin ketika kita melakukan proses jual beli. Pertanyaan yang kedua adalah tentang
hukum memakan harta riba. Sebelum membahas tentang riba lebih lanjut, pada dasarnya kehidupan seseorang, kehidupan manusia tidak terlepas dari unsur ekonomi seperti adanya jual beli dan bertransaksi. Jual beli dapat diartikan kejadian yang melibatkan dua pihak untuk melakukan penukaran atau saling tukar menukar, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan dengan akad dasar suka keduanya harus saling sama suka. Hukum transaksi bisa memenuhi antara lain unsurnya ada judi, bisa penipuan, dan yang kita bahas sekarang adalah riba. Riba adalah tambahan yang diperoleh dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Karena menyadari pentingnya pembahasan tentang riba ini, maka para perilaku kezoliman masyarakat perekonomian di Indonesia notabene adalah masyarakat yang beragama Islam. Di Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, maka harus memahami hukum-hukum riba yang ada di dalam Islam. Telah dijelaskan di dalam hadis yang menjelaskan tentang riba, yaitu hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh dari Jabir. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, pembayar riba, juru tulis riba, dan saksi-saksi riba. Dia berkata mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis ini, Rasulullah dengan tegas menyampaikan kepada para pelaku riba bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat semua makhluk yang terlibat di dalamnya. Yang dimaksud yaitu yang memakan harta dari hasil riba dan yang berhubungan dengan riba tersebut. Kemudian Islam dengan tegas melarang adanya riba, melarang adanya praktek riba. Hal ini dalam Al-Quran dan As-Sunnah telah jelas dinyatakan haram bagi riba bagi setiap muslim, karena disebutkan bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik individu maupun nasional. Akan tetapi ini justru menurunkan kesejahteraan ekonomi, dan riba dapat mengakibatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Larangan riba juga terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk bagi pembayar maupun penerima riba. Hadis riwayat Aun ibnu Hanifah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang-orang yang menerima dan memberi riba, orang yang mencatat riba, urusan riba tersebut, dan yang menjadi saksi. Dan beliau mengatakan bahwa mereka semua melakukan sebuah dosa yang besar. Hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Dalam menunaikan ibadah haji yang terakhir, Rasulullah pun bersabda yang maksudnya segala bentuk riba adalah diharamkan. Sesungguhnya modal yang kamu miliki adalah untukmu. Kamu tidak akan dianiaya dan tidak akan menganiaya Allah. Allah telah menurunkan perintahnya bahwa riba diharamkan sama sekali. Kemudian dari Abbas yang membatalkan semuanya. Selanjutnya beliau atas nama pamannya Abbas tersebut telah membatalkan seluruh praktek riba karena berdasarkan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Realita yang kita hadapi dalam kehidupan bermasyarakat, hidup berkecukupan, terkadang memanfaatkan orang-orang yang hidup penuh dengan kekurangan atau yang biasa disebut orang miskin untuk mempengaruhi orang miskin tersebut untuk meminjam dana baik berupa uang yang hal tersebut telah diribakan oleh orang yang disebut dengan rentenir. Rentenir biasanya akan memberikan bunga yang sangat tinggi kepada peminjam, sehingga peminjam dengan sangat terpaksa meminjam dana karena mereka biasanya sangat butuh, dan terkadang para peminjam tak mampu membayar bunga yang telah diberikan oleh para rentenir tersebut hingga akhir hayatnya, sehingga yang menjadi korban selanjutnya adalah keturunan atau ahli waris peminjam tersebut.
Dan bunganya yang dimaksudkan merupakan riba ini, bunga ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebab riba dalam memberikan dampak negatif, sisi ekonomi kehidupan bermasyarakat, meliputi adanya inflasi dan ketergantungan ekonomi. Dampak sosialnya yaitu ketidakadilan dan ketidakpastian. Berikut adalah jawaban untuk pertanyaan hukum memakan harta riba. Baik, kemudian saya akan menjelaskan pertanyaan yang ketiga tentang pandangan Islam mengenai KB atau keluarga berencana. KB sendiri adalah untuk membatasi populasi jumlah penduduk. KB sebagai program nasional yang tidak dibenarkan secara syarak karena bertentangan dengan akidah Islam. Ayat-ayat yang menjelaskan jaminan rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran surah Al-Hud ayat 6. Syariat Islam telah menetapkan memiliki banyak anak sebagai hal yang disunnahkan. Anas radhiyallahu an menuturkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang lagi subur, karena sesungguhnya aku membanggakan banyaknya kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Dari segi tinjauan fakta, teori Matthews batil karena tidak sesuai dengan kenyataan. Produksi pangan dunia sangatlah kurang. Semuanya kurang makan karena populasi manusia di dunia. Berdasarkan hal ini, produksi pangan yang tidak sebanding dengan banyaknya populasi manusia di dunia, teori ini telah ditolak dari segi politik ekonomi global karena tidak kecukupan barang dan jasa yang disebabkan oleh populasi yang semakin banyak, melainkan bukan karena populasi tersebut. Yang disebabkan adalah adanya ketidakadilan pendistribusian barang dan jasa ini. Karena hal itu, sebanyak 80% barang dan jasa dinikmati oleh negara-negara kapitalis yang jumlah penduduknya hanya sekitar 25% penduduk dunia. Di dalam agama Islam, KB atau keluarga berencana adalah pengaturan kelahiran yang dijalankan oleh individu, dijalankan karena program negara untuk mencegah kelahiran dengan berbagai cara, sarana. Hukumnya adalah mubah bagaimanapun juga motifnya. Dalil kebolehannya antara lain hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu an berkata, dahulu kami melakukan senggama terputus pada masa Rasulullah, sementara Al-Quran pada saat itu masih turun. Sudah jelas bahwa tadi adalah teori yang salah tentang KB adalah dilarang karena alasannya adalah jumlah populasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pangan. Namun Islam sendiri memiliki pandangan yang memperbolehkan dilakukannya keluarga berencana. Selain kebolehan pengaturan kelahiran, khususnya pada pencegahan kehamilan yang secara temporal, misalnya dengan pil KB, suntik KB, menggunakan jenis KB maupun kondom, kemudian jadi maupun penggunaan obat-obatan untuk memutuskan keturunan. Kalau apabila menggunakan obat-obatan itu adalah haram, sebagaimana sebab Nabi adalah teknik dilarang mencegah dengan secara permanen. Rasulullah SAW telah menolak untuk hidup membujang. Seandainya itu diizinkan, niscaya kami akan melakukan pengebirian. Dalam redaksi lain, pernah datang menjumpai Rasulullah SAW
kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang lelaki yang sangat berat untuk hidup membujang, maka izinkanlah aku untuk melakukan pengibirian." Rasulullah bersabda, "Tidak, tetapi hendaklah engkau berpuasa." Maksudnya adalah tadi dia ingin maka dari itu, berdasarkan penjelasan Nabi tadi, maka apabila belum sanggup untuk itu maka berpuasalah. Maka dari sini keluarga berencana itu adalah diperbolehkan. Namun apabila menggunakan obat-obatan untuk memutus kehamilan untuk secara permanen itu dilarang dan tidak dibenarkan. Namun tetap diperbolehkan dengan ketentuan syarat yang berlaku, seperti ada indikasi lain karena harus melakukan itu karena demi sebuah kebaikan si wanita tersebut, demi kelangsungan hidup wanita tersebut, maka itu dibolehkan. Baiklah, kemudian pertanyaan terakhir adalah untuk apa KB? KB ini adalah pengaturan kelahiran, adalah program negara. Keluarga berencana adalah program negara. Hukumnya adalah mubah dan bagaimanapun motifnya, karena memiliki dalil kebolehan. Jadi untuk apa KB? Karena KB adalah selain program negara juga ini untuk kesehatan, dan dalam Islam pun diperbolehkan. KB adalah pengaturan jumlah kelahiran. Keluarga berencana agar untuk membentuk bangsa yang ideal dengan mencegah kelahiran tersebut. Baik, pertanyaan yang terakhir adalah untuk apa KB? KB sendiri perlu diketahui adalah program negara untuk dalam pengaturan kelahiran. Dalam Islam pun KB hukumnya adalah mubah dan diperbolehkan bagaimanapun motifnya. Jadi untuk apa kita berkeluarga berencana? Walaupun ini masih tabu di kalangan masyarakat, ini adalah pandangan kepada masing-masing keluarga, karena dikatakan pula jika memiliki anak banyak adalah tidak akan khawatir akan rezekinya. Islam pun sudah menjamin itu. Ada dalil bahwa dan tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini melainkan rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ingin ber-KB adalah untuk karena menyukai program dari negara dan untuk alasan kesehatan. Demikian 4 jawaban dari pertanyaan yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.